Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat Selamat siang, siang, Pak Pak. Sukman. Kok kelihatan pada lemes ini? Kenapa ini kok lemes sekali? Belum makan, Ngantuk, Pak. Bagaimana Ngantuk. kalau kita bersenam? Bagaimana kalau kita senam dulu semuanya? Tangannya ikuti saya, anak-anak sekalian. Ikuti Ya, seperti ini, tarik ke atas. Tarik ke atas. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu ngolet, Pak. Enak, Ya, Pak. terima kasih, sudah cukup. Bagaimana rasanya anak-anak? Mantap, Bagaimana Pak. rasanya? Mantap. Jadi kalau orang bilang itu namanya ngolet. Tahu ngolet? Ngolet, Pak. Ngolet itu dari kegiatan kita yang lesu, kemudian kita mengolor-olor badan kita, itu namanya ngolet kalau orang Jawa. Baik. Berikutnya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anak dipimpin dulu berdoa. Teman-teman, belum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin tahu terlebih dahulu siapa saja yang sudah hadir, yang sudah siap, dan untuk bersemangat mengikuti kegiatan pelajaran Pak Sukman hari ini. Anang ada? Ada. Nur Hamid ada? Hadir, Pak. Imam Ashadi ada? Hadir, Pak. Itu Budimantoro kayaknya kemana itu mejanya kosong itu? Bolos, Pak. Waduh, bolos ini. Baik, saya pikir semuanya sudah hadir, tinggal yang itu tadi Pak siapa? Budimantoro, atau mungkin ke kamar mandi ya? Tadi Ya, izin Pak. kamar mandi, Pak. Itu tingkah laku yang kurang bagus ya. Kalau misalkan mau ke kamar mandi pamit dulu begitu, sama kan di dalam kelas ada gurunya kan ya. Ya. Baik anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk ke materi dan sebelum apa yang saya jelaskan pada kegiatan kita hari ini, di sini ada gambar. Silakan diamati apa yang Anda pikirkan terkait dengan gambar. Di situ ada kalimat, pilihlah yang sesuai dengan diri dan kemampuanmu. Nah, kira-kira dari gambar ini, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ilustrasikan. Sudah diamati? Iya, sudah diamati? Sudah ya. Nah, sekarang coba salah satu atau salah dua, atau mungkin salah tiga dari kalian, apa maksud dari gambar ini? Silakan mungkin. Ahid. Itu orang yang agak sulit menentukan pilihan itu gambarnya, Pak ya. Wah, banyak pilihan ya, banyak pilihan. Banyak pilihan Di sini soalnya, jadinya agak galau. soalnya di sini pilihannya ada Dinda, ada Deta, ada Mira, jadi banyak. Lah, makanya itu kemarin juga saya bilang gitu, saya itu sulit menentukan pilihan. Sangat terinspirasi sekali ya. Itu tanggapan dari Ahid. Coba kalau tanggapan dari Deta, nah bagaimana tanggapan dari gambar tersebut? Bingung menentukan tujuan hidup, Pak. Waduh, berat sekali hidup Anda. Saking bingungnya sampai stres ya. Ya, Pak. Satu lagi mungkin dari Dinda. Nah, Dinda, gimana tanggapan dari gambar itu kira-kira? Kenapa Pak? Kenapa? Maaf Pak. Tanggapan dari gambar ilustrasi di presentasi saya itu dan kalimat pilihlah yang sesuai dengan diri dan kemampuanmu. Oh ya, kayak menentukan jurusan ini Pak. Kan saya jurusannya rekayasa perangkat lunak. Jadi saya harus konsentrasi dengan apa yang saya pilih. Baik, terima kasih sudah ditanggapi. Nah, maksud daripada gambar ini, tujuan daripada gambar ini mengilustrasikan nanti materi yang kita pelajari, yaitu mengidentifikasi apa, mengelompokkan apa, yaitu sesuai dengan KD yang nanti akan saya sampaikan ke kalian, yaitu satu, mengklasifikasikan berbagai tipe data, variabel, konstanta, serta sintak penulisan dengan berbagai operator. Yang kedua, menyusun berbagai tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan dengan program. Nah,
Ilustrasinya apa dari gambar tadi? Bahwa kita sebelum masuk ke dalam pemrograman, sebelum masuk kita mempelajari program, kita harus bisa membedakan jalan yang mana menuju tipe data A, jalan yang mana menuju tipe data B. Itu maksudnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui diskusi kelompok setelah mengamati berbagai macam tipe data dan variabel, peserta didik dapat memilih penggunaan tipe data dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint di layar, peserta didik secara berkelompok dapat menyusun berbagai tipe data dan variabel dengan permasalahan yang akan diselesaikan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi atau mengelompokkan berbagai jenis tipe data yang nanti akan kita buat di dalam pemrograman. Berikutnya, siapkan HP dan koneksi internetnya dulu. Sebelum kita masuk ke materi, apa yang nanti akan kita bahas, silakan akses URL atau link berikut. Sudah semuanya? Silakan akses visis.com/join. Kemudian masukkan kode yang tertera pada layar di masing-masing gawai atau HP kalian, atau mungkin yang bisa menggunakan laptop. Sesuaikan nama dan identitas kalian, jangan nama panggilan, jangan nama inisial. Oke? Sudah semuanya? Baik. Kita free memory. Berikutnya adalah setelah kita melakukan pretest tadi, soal-soal yang tadi, berikutnya mari kita membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan membentuk kelompok dengan maksimal 4 siswa di masing-masing kelompoknya, dan dimohon untuk duduk di masing-masing kelompok. Tidak boleh berpencar, harus duduk di dekat kelompoknya. Oke, sudah semuanya? Bebas ini Pak, Baik. milihnya Pak. Milihnya boleh sesuai abjad ataupun sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, baik. Berikutnya, mari kita simak materi yang perlu saya jelaskan hari ini. Yang pertama adalah identifier atau pengenal, di mana di situ ada tiga jenis, yaitu variabel, konstanta, dan file. Di mana variabel itu memiliki nilai yang berubah-ubah, sedangkan konstanta selalu nilainya tetap. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Setiap orang, setiap manusia itu memiliki nama dan identitas sendiri-sendiri. Kira-kira dari kalian ada nggak yang nggak punya nama? Ada? Semuanya punya nama kan ya? Semuanya punya nama. Iya, punya. Nah, yang Punya, jelas Pak. nama. Nah, itu. Jadi identifier itu adalah identitas di mana nanti diterapkan ke dalam pemrograman. Jangankan manusia, program aja juga punya nama, punya identitas begitu. Nah, syaratnya apa saja pemberian nama variabel itu? Yang pertama, berupa satu atau beberapa karakter. Yang kedua, menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca. Yang ketiga, huruf kecil dan kapital juga berbeda, berpengaruh maksudnya. Yang keempat, tidak menggunakan kata kunci keyword yang terdapat di dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Nah, kira-kira nih, dari variabel-variabel itu punya spesifikasi khusus dalam pemberian nama variabel. Dari sisi nama manusia aja punya kriteria, nggak hanya syukur membuat nama. Kira-kira kalau misalkan syukur-syukur membuat nama, Anang kotak persegi, nah masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Nah, jadi tatanan-tatanan dalam memberikan nama sebuah variabel itu harus diperhatikan. Nanti kalau kalian sudah menikah, punya anak, kira-kira anaknya mau dikasih nama apa? Sesuai dengan nama agama, nama umum, Anang dan lain persegi. sebagainya. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, kalau misalkan ngawur ngasih namanya,
Contohnya itu tadi, Anang persegi panjang. Nah, kira-kira bagus nggak? Nggak bagus kan? Nah, kira-kira gitu, Nang. Ya, Ya, kurang bagus Pak. kan kalau jadi begitu. Berikutnya adalah Namanya anak operator. saya Excel aja, Pak. Nah, itu kalau itu ngawur namanya itu, ngawur itu. Enggak, Pak. Excel itu bagus, Pak. Mentang-mentang jurusan RVL dikasih nama Eko Excel gitu ya. Nah, itu ngawur namanya. Oke. Berikutnya anak-anak yaitu adalah operator. Operator ini di dalam bahasa pemrograman banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada operator aritmatika, yaitu seperti layaknya kita belajar matematika, plus, min, kali, dan seterusnya. Berikutnya ada relasional, kemudian ada logika, ada bit, ada address. Nah, dari operator-operator ini nanti kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang nanti akan kita pelajari. Nah, di sini dua materi ini sebelum saya lanjutkan mulai dari variabel dan operator, dari materi itu tadi ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Lanjut, Pak. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah tipe data. Nah, tipe data ini yaitu disesuaikan nanti variabel yang digunakan untuk apa. Yang pertama adalah tipe data boolean. Yang kedua adalah integer berjenis data numerik, yaitu bilangan bulat. Yang ketiga adalah real, yaitu pecahan. Yang kelima adalah karakter dan string. Nah, dari masing-masing tipe data ini fungsinya memiliki sendiri-sendiri, tidak disamakan. Contoh, misalkan saya mau membuat tipe data untuk uang. Nah, kira-kira kalau uang itu digunakan yang pas untuk tipe datanya apa? Kira-kira apa kira-kira? Kalau misalkan saya ingin membuat variabel uang itu digunakan untuk pengisian berupa angka. Nilai nominal uang itu bilangan bulat apa bilangan pecahan? Bulat. Nah, bilangan bulat. Berarti yang pas kalau bilangan bulat, kira-kira tipe data yang digunakan, tipe data? Integer. Apa? Integer, betul sekali. 100 buat Dinda. Nah, berikutnya, tipe data yang ada di dalam bahasa pemrograman C, itu sebenarnya sama ya. Jadi mulai dari ada integer, cuman di sini digolongkan. Dari integer itu ada banyak jenisnya. Ada beberapa jenis integer, yaitu short integer, integer sama long integer, yang memiliki nilai jangkauannya berbeda-beda, tetapi bisa digunakan untuk nilai bilangan bulat. Berikutnya ada karakter di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, dari tipe data itu tadi, di dalam penulisan untuk di bahasa C++-nya, itu contoh, misalkan seperti ini. Contoh deklarasi variabel bertipe integer pada C++. Nah, ini yang integer ini merupakan tipe datanya, var ini merupakan bentuk daripada variabelnya, yaitu namanya var, kayak gitu. Berikutnya ada float dan double. Nah, seperti ini penulisannya. Sama dengan yang memiliki tipe data integer tadi. Cara penulisan daripada penggunaan tipe data dan variabel yang digunakan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah tipe data string. Namun, di dalam pemrograman bahasa pemrograman C++, tipe data string ini tidak bisa, yaitu digantikan dengan menggunakan tipe data char, yang mana ditambahkan dengan nominal karakter yang akan digunakan. Nah, dari materi tadi, mulai dari variabel, operator, dan tipe data, dari kalian semuanya, anak-anak, sudah dipahami atau belum? Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan, Nahid. Mohon izin bertanya, Bapak Sukman. Oke, silakan. Kalau nomor seri kendaraan bermotor itu ada nomornya. Ya. Itu tipe data yang cocok apa, Pak Sukman? Nah, nomor seri itu meliputi apa aja? Ada huruf, ada angka. Ya kan?
ada huruf, ada angka. Kira-kira cocok yang mana? Ayo, ada yang bisa ngasih masukan? Ada huruf, ada angka. Apa? Varchar, Pak. Bener nggak? Varchar boleh. Kalau di dalam C++ itu ada namanya char, yaitu karakter. Jadi, sebuah karakter itu bisa mengandung huruf dan bisa mengandung angka. Itu jawabannya, Ahid ya. Dicatat, jangan sampai dilupakan lagi. Jangan mantan saja yang dilupakan ya. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, dari kelompok-kelompok yang sudah dibuat tadi, silakan mengakses LKPD yang sudah disediakan, yang sudah saya sediakan. Boleh akses dari QR code-nya tadi, ataupun melalui link ini tadi. Kemudian, silakan di-download dan dikerjakan, diidentifikasi. Bentuk LKPD-nya nanti seperti ini. Jadi nanti setelah kalian mendownload LKPD, silakan ditulis nama kelompoknya siapa saja, kemudian pelajari materinya dulu, pahami yang sudah Pak Sukman sampaikan. Berikutnya di sini ada kegiatannya. Nah, silakan diidentifikasi masalah yang tertera pada soal ini, yaitu yang diminta yang pertama, tentukan berapa variabel yang digunakan dalam kasus tersebut. Yang kedua, tipe data apa saja dari variabel yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah yang diminta, yaitu berapa total biaya sewa yang harus dikeluarkan. Nah, dari sini setelah kalian mengerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing, silakan disimpan dalam bentuk PDF. Yang berikutnya akses link berikut untuk dikumpulkan dan nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan? Nanti tampilan daripada LKPD uploadnya seperti ini. Silakan nama perwakilan saja ditulis, kelasnya, kemudian upload LKPD-nya. Ada pertanyaan anak-anak sekalian dari penjelasan saya? Nggak ada, Pak. Saya izin ke kamar Nggak kecil, ada, Pak. oke. Kalau silakan. Pak. Kalau tidak ada, silakan segera akses dan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk bisa mengerjakan dan diupload serta dipresentasikan. Waktunya 10 menit. Oke. Sambil kalian mengerjakan, jika ada hal-hal yang mungkin belum dipahami dan mungkin belum dikuasai, silakan sambil bertanya diperbolehkan. Kira-kira apa kasus yang sudah kalian baca ini bisa diidentifikasi? Ada berapa nilai variabel yang harus diberikan ke dalam kasus tersebut? Nur Hamid, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Minta dinaikkan ke atas dikit, Pak. Nggak. Ya. Oke. Oh ya, sudah, Pak. Satuan Kemudian Budi, ada pertanyaan tidak dari soal yang sudah diberikan? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya, kasusnya bagaimana kira-kira tanggapannya? Oke, saya rasa kayaknya sudah ada yang mengumpulkan. Oke, baik. Ini Sudah, Pak. silakan. Gimana? Saya sudah mengumpulkan. Baik. Nah, silakan dipresentasikan kelompoknya Ahid. Silakan dipresentasikan. Nah, untuk kelompok yang lain nanti ditanggapi ya. Kelompok yang lain nanti ditanggapi. Dimulai dari yang A, Pak Nggih? Ya, mulai dari yang A, silakan. Hasil daripada variabel yang sudah ditentukan ada berapa variabel? Ada 4 variabel, Bapak.
Oke, baik. Terus Tipe datanya Pak ya? sudah sesuai? Untuk jenis mobil, tipe datanya Varchar ya Pak. Oke, Untuk Fajar, bisa. tarif sewa Varchar, Car. jumlah harga karena nanti dibuat hitungan saya pakai integer Pak. Oke. Total sewa karena nanti hitungan saya pakai integer Pak. Oke, nah kira-kira nih dari tipe data yang digunakan sama kelompoknya head ada tanggapan? Ada yang tidak sesuai nggak kira-kira? Ada yang tidak sesuai? Yang pertama jenis mobil menggunakan karakter. Oke, menurut saya juga sesuai. Yang kedua nih, harga sewa. Nah, itu menggunakan karakter. Kira-kira sesuai tidak? Karakter bisa dihitung tidak? Tidak, Ada Pak. tanggapan? Tidak, Pak. Teks itu, Harus Pak. diganti. Nah, seharusnya menggunakan apa seharusnya? Integer, Pak. Nah, betul sekali. Harga sewa itu menggunakan tipe data integer, di mana kalau ini menggunakan karakter, maka nanti nilainya tidak bisa dihitung karena dia berupa karakter. Nah, seharusnya seperti ini. Jadi, yang perlu diperhatikan jika tipe datanya berupa angka yang nanti akan dihitung atau diproses, maka itu harus menggunakan tipe data yang sesuai. Yang berikutnya terakhir, yang rumusnya kira-kira sudah mewakili dari pertanyaannya atau belum? Bagaimana Ahid? Untuk rumusnya nggih, sampun leres, Pak. Nah, bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Betul, Pak. Harga sewa Betul dikali ya? jumlah Betul, hari. Pak. Sudah betul. Jadi dari pekerjaan kelompoknya Ahid tadi ada kekeliruan di sini, di pertanyaan yang kedua, yaitu B, yaitu di harga sewa, di mana yang seharusnya adalah integer. Baik anak-anak, Terima kasih. itu kelompok yang sudah menjelaskan atau mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD yang sudah dikerjakan. Berikutnya, dari identifikasi masalah yang tadi yang sudah kalian kerjakan, adakah materi yang belum kalian pahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan Pak Hamid, Pak Nur Hamid. Nur Hamid. Kalau pecahan, Pak, kalau pecahan gimana, Pak? Apakah ada variabel khusus, Pak? Kalau Ada pecahan, koma-komanya. nah, kalau variabel itu tidak ada, variabel khusus tidak ada. Silakan kalian menggunakan variabel-variabel yang disesuaikan. Tapi yang jadi catatan adalah tipe datanya. Tipe data pecahan itu harus sesuai, yaitu dalam hal ini di sini coba perhatikan. Nah, itu yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Float dan double. Iya, betul iya, sekali. float dan double ada Float komanya dan itu. double itu digunakan untuk tipe data yang berjenis pecahan. Bisa Iya, terjawab? sama lah. Bisa dipahami, Nur Hamid? Paham, Pak. Iya, paham. Oke, siap. Sip. Ada lain? Ada lagi yang lain? Kira-kira? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, siapkan gawainya lagi. Akses berikut kita lakukan post-test untuk mengevaluasi daripada hasil kegiatan kita hari ini. Kira-kira sebatas apa kalian sudah memahami secara detail daripada materi yang sudah saya sampaikan. Sudah disiapkan? Sudah? Oke, silakan akses. Soalnya 10. Oke. Baik. Silakan. Sudah, Pak. Oke. Nah, Kurang siapa 6 yang menit tertinggi lagi. kira-kira? Oke, baik. Nah, jika sudah, selamat bagi yang sudah sampai dengan peringkat 1 yang terbaik. Dari kesimpulan kita pada materi kita hari ini, yang pertama adalah tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung oleh sebuah variabel. Yang terakhir,
Operator pada bahasa pemrograman digunakan untuk mengoperasikan satu atau lebih operan. Itu kesimpulan yang kita dapat pada materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, dari LKPD yang sudah kalian buat, kita implementasikan ke dalam bentuk program. Jadi, pada pertemuan depan, bagi yang sudah punya laptop, yang belum punya pakai komputernya sekolah, silakan nanti dibawa dan disiapkan. Begitu. Sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri, kira-kira dari materi-materi itu dan kesimpulan yang sudah kita dapatkan, adakah yang belum dipahami? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, saya anggap kalian sudah 100% sudah memenuhi dan memahami materi yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas memimpin doa semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah. Yuk, ketua kelas, siapa tadi? Budi. Anang. Budi Oh, jadi wakil Anang. sekarang, Pak. Oh ya, baik. Silakan Anang dipimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya dan semangat belajarnya. Semoga kita minggu depan ketemu dalam kondisi sehat dan mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampun. Monggo. Bu Mira dan Bu Deta ya, observer. Bu Mira dulu monggo. Kalau saya, Pak Sukman sudah runtut itu tadi. Kemudian ada doa salam juga sudah, motivasi sudah bagus, sudah ada semua. Cuma suaranya aja kurang lantang. Kurang keras ya Bu ya suara saya. Kurang semangat loh Pak, gitu maksud saya. Oh, kurang semangat ya. Oh, ya. Karena belum makan siang kayaknya ini Bu. Nah, iya itu. Oke, Siang terima ngantuk kasih. ini. Terima kasih Bu Mira, terima kasih. Sami-sami, udah bagus tuh. Monggo yang kedua. Ya, saya Pak. Kalau saya dengarkan dari tadi sepertinya tidak ada yang terlewat ya dari tahapannya itu. Pak Sukman pelan-pelan tapi pasti. Jadi saya saya yang kurang mendengarkan tapi menurut saya sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Deta. Pak Heri. Terima kasih. Sebentar. Pak. Waduh. Ini betul. Saya matikan dulu. Ini crash kalau kita pakai dua device gini jadinya. Soalnya Windows saya kurang sehat ini, jadi sering-seringan. Oke Pak. Makanya Bapak Ibu mungkin jauh-jauh sebelumnya disiap betul Windows-nya di yang di laptop atau ya di PC ini. Saya kira WiFi saya ini. Jadi Pak Suman. Oke Pak Heri. Yang pertama, alhamdulillah sudah bagus. Kita beli aplaus dulu biar semua semangat karena hari ini kan hari terakhir kita pulang ya. Masih belum kurang satu ini ya. Kurang satu saya Pak. Pak Nur belum. Mohon maaf Pak Nur. Kurang dua Pak. Masih Pak Eko kurang belum, dua, Pak. Pak Eko Pri sama Pak Nur Hamid. Masih lama. Iya masih banyak. Nggih, saya singkat aja. Ini yang lainnya sudah masuk di runtutannya sudah sampaikan sama Bu Deta juga. Yang saya pengen koreksi adalah tadi berkaitan dengan tadi pertama semangatnya. Jadi Pak Sukman harus memberikan ekspresi juga
Ya termasuk Mimi ya, butuh nanti pada saat di PPL harus benar-benar harus senyum dan memperlihatkan keceriaan kita ketika di depan anak-anak, itu penting semuanya. Terus yang saya koreksi tadi saat ini adalah pada saat kesimpulan ini anak-anak nggak disuruh juga menyimpulkan ya, setelah itu nanti kita. Tadi hanya gurunya saja ya. Pak. Nah, itu juga penting. Hanya itu aja tadi kekurangannya sama semangatnya. Terus nadanya, penyampaiannya harus, intonasinya harus perlu ada naik turun. Jangan mendatar terus, akhirnya kadang-kala kalau mendatar pulasnya nanti ngantuk karena lagi konsentrasi semua ke Pak Sukman. Itu aja sudah dilakukan. Terima kasih. Pak Eri, terima kasih banyak. Ini kalau boleh tahu Pak Sukman pakai PBL ya? Iya Pak, PBL Pak. Oh iya. Karena pemrograman sederhana Pak. Ya, ini karena masih konsep aja kayaknya, belum praktek. Prakteknya pertemuan kedua Pak. Oke, gitu. Oke, gitu aja Bapak Ibu, langsung aja ke teman berikutnya. Monggo Pak Eko, apa saya dulu? Pak Nur dulu atau saya Pak? Jenengan monggo. Oke. Sesuai jadwal aja.